Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'da. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila di program kesayangan kita. Ada program Ikhwal Jam'iyah. Ini akan hadir teman-teman Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan kita juga kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial di sore hari ini yang hadir secara virtual. Segera kita sapa, ada Kiai Haji Ulil Absyar Abdallah, Ketua PBNU, Ketua Komisi Rekomendasi Konbes NU 2023. Assalamualaikum, Gus Ulil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Ulil? Masya Allah. Ya, baik-baik sekali. Panas Jakarta. Itu panas cuacanya atau panas suhu yang lain? Semuanya. Semuanya. Panas lahir batin. Otomatis ngefek kepikiran ya Gus ya, itu ya Gus ya. Yeah. Baik. Gus, ini kita punya tema merawat bangsa dan mendamaikan dunia, Gus. Ini kebetulan juga kalau tidak salah Gus Ulil juga sebagai Ketua Komisi Rekomendasi kemarin di Konbes NU 2023, betul Gus? Betul ya. Oke, baik, ini di segmen awal ini Gus bisa disampaikan terlebih dahulu tentang hasil dari rekomendasi Konbes NU 2023 kemarin. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya ini, dan ruangan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk menginformasikan kepada para pemirsa di TV 9 ini dan kepada warga Nahdliyin tentang beberapa keputusan penting di dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2023 yang berlangsung kemarin di Asrama Haji Pondok Gede, terutama berkaitan dengan rekomendasi ya. Ada beberapa poin penting dalam rekomendasi. Pertama berkaitan dengan masalah-masalah kekinian terkait dengan situasi politik, tahun politik yang tentu saja membutuhkan respon dari PBNU, bagaimana panduan berpolitik bagi warga Nahdliyin menghadapi Pilpres, Pileg pada tahun mendatang ya. Yang kedua terkait dengan masalah-masalah domestik, terutama masalah problem pengelolaan sumber daya alam ya, dan di dalamnya ada masalah Rempang yang sempat memanas kemarin. Kemudian yang terakhir adalah masalah-masalah global ya. Nah, saya mulai dengan masalah yang terkait dengan panduan berpolitik bagi warga NU. Siap. Jadi secara umum rekomendasi kemarin mengajak warga Nahdliyin ya untuk berpolitik dengan melihat kemaslahatan jangka panjang ya. Tidak politik yang sifatnya sesaat, politik yang sifatnya hanya temporer. Nah, politik jangka panjang itu adalah politik yang tentu saja asasnya, dasarnya adalah kemaslahatan, keadilan. Nah, kita sebagai warga Nahdliyin kepingin agar kemaslahatan dan keadilan ini menjadi panduan utama di dalam berpolitik. Jadi NU sebagai lembaga, karena NU bukan partai politik, jadi NU tidak mempunyai kepentingan untuk terlibat di dalam politik dukung-mendukung. Politik yang kita laksanakan ya, dalam kerangka jam'iyah atau pelembagaan adalah politik yang sifatnya lebih politik nilai, yang oleh Kiai Sahal Mahfud dulu disebut sebagai politik tingkat tinggi atau siyasa as-samiyah. Baik. Siyasa as-samiyah itu artinya politik yang dasarnya adalah memperjuangkan nilai, bukan memperjuangkan pertama-tama ya. Jadi fokusnya itu bukan memperjuangkan calon. Fokusnya adalah memperjuangkan nilai. Nah, nilai ini bisa diperjuangkan melalui kanal-kanal apapun yang mungkin. Tetapi kita tidak ingin sebagai jam'iyah secara resmi NU ini menggiring warga NU kepada satu kotak tertentu, satu calon tertentu, itu tidak ya. Dan saya kira pengertian seperti ini itu sudah dibangun sejak lama. Sejak kembalinya NU ke Khittah Nahdlatul Ulama tahun 1984 di dalam Muktamar ke-27 di Situbondo. Nah, bagaimana politik as-samiyah ini, siyasa as-samiyah ini diterapkan
di dalam situasi yang konkret spesifik saat ini, nah itu terserah kepada masing-masing tokoh, masing-masing kelompok, masing-masing orang di dalam warga Nahdliyin, di dalam NU, silahkan menerjemahkannya. Tetapi secara kelembagaan NU itu berkepentingan dengan politik nilai, bukan politik tokoh, politik dukung-mendukung dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada panduan berpolitik, 9 pokok panduan politik berpolitik bagi warga NU yang dulu pernah dirumuskan di dalam Muktamar ke-28 di Kerapia, Yogyakarta. Di sana dirumuskan 9 panduan berpolitik bagi warga NU. Salah satunya adalah politik itu tidak boleh menimbulkan perpecahan. Politik tidak boleh menjatuhkan sesama kawan di dalam warga Nahdliyin sendiri. Kalau terjadi perbedaan politik, aspirasi politik harus dilangsungkan secara akhlakul karimah, ya, dan seterusnya. Politik juga tidak boleh menghancurkan atau melawan konsensus-konsensus kebangsaan yang sudah ada dan seterusnya. Jadi itulah rekomendasi yang berkaitan dengan sikap politik, ya. Baik, boleh saya baik. Ya Gus, ini berarti sangat relevan dengan kondisi kekinian ya Gus ya? Ya. Jadi ini kan jadi pertanyaan warga Nahdliyin di mana-mana kalau saya bertemu dengan teman-teman Nahdliyin ya di daerah gitu, selalu mereka bertanya, lalu siapa yang didukung, ya. Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang wajar, ya, sangat bisa dipahami. Tetapi PBNU tidak bisa berpolitik dengan mindset siapa, itu tidak bisa. Baik. Jadi PBNU berpolitik di dalam kerangka nilai apa yang diperjuangkan. Nah, siapanya terserah saja kepada warga Nahdliyin ini untuk beristihad, ya. Siapa di antara tokoh-tokoh yang ada itu, calon-calon yang ada, yang mereka anggap paling bisa dipercaya untuk memperjuangkan nilai-nilai yang menjadi ajaran Nahdlatul Ulama, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Baik. Jadi siapa itu bukan concern kita. Oke. Tapi apa? Siap. Ya, begitu. Baik. Kemudian Gus tadi juga tidak menimbulkan perpecahan begitu ya? Artinya ketika berpolitik ini kan saya sih melihat saat ini tidak terjadi perpecahan apapun di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, ya. Yang ada itu perbedaan pilihan politik, itu biasa dari dulu juga begitu itu, ya. Dan saya melihat sudah ada kedewasaan politik di dalam warga Nahdliyin sendiri, saling menghargai perbedaan pilihan, ya. Karena tidak mungkin, secara de facto itu tidak mungkin menyeragamkan pilihan politik warga NU, itu tidak bisa. Dari dulu itu warga NU punya pilihan politik yang beragam, Mbak. Ya. Betul. Karena itu berpolitik dalam kerangka resmi, ya, formalnya Jamiyah Nahdlatul Ulama itu tidak bisa berpolitik dalam kerangka siapa, tapi kerangkanya adalah apa? Nilai apa, ya. Jadi nilai apa yang mau diperjuangkan. Baik. Gus, ini izin kita jeda sejenak, nanti lanjutkan kembali di segmen kedua. Monggo. Baik, terima kasih. Dan telah hadir di ruang virtual ada narasumber kita yang subhanallah keren banget ini, Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, sama dengan Gus Ulil. Gus Ulil, ini bisa ditambahkan penjelasan kembali. Bagaimanakah tadi ketika di awal ini ada penjelasan tidak boleh menimbulkan perpecahan ketika kita berpolitik begitu. Tetapi kalau bicara fakta, ini kan ada Gus? Yang satu memilih A, yang satunya lagi memilih B begitu. Ini memang tidak menimbulkan konflik begitu, Gus, ya? Ya, begini, jadi tadi saya katakan bahwa aspirasi politik warga NU itu sejak dulu berbeda-beda. Baik. Sudah pasti. Dan tidak mungkin menyeragamkan aspirasi politik warga NU. Tidak bisa. Itu secara formal, secara kelembagaan, NU tidak bisa berpolitik di dalam kerangka mendukung apa dan siapa. Tetapi
yang didukung adalah nilai tadi itu, Baik. politik itu. Nah, kemudian yang kedua juga jadi ada panduan-panduan normatif ya. Panduan-panduan normatif, panduan-panduan yang sifatnya adalah nilai. Baik. Berpolitik itu harus sesuai dengan akhlakul karimah, memperjuangkan ajaran-ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh menimbulkan perpecahan dan tidak boleh menyalahi konsensus nasional, misalnya Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Itu semua adalah pegangan kita. Nah, cuma saya tahu Mbak Yulia bahwa selalu masyarakat kita di bawah bertanya, itu enggak cukup gitu loh. Enggak cukup. Siapa? Nah, godaan untuk menjawab siapa itu selalu ada. Betul. Tapi tidak apa-apa ya, pertanyaan itu tentu saja selalu muncul, tapi ya kita tidak bisa. Kita tidak bisa itu, dan kita kan sebagai jamiah, sebagai organisasi juga kepengen mengedukasi publik Nahdliyin ini untuk berpolitik tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang mau didukung atau dipilih, tetapi berpolitik pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Memang ini butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi insya Allah pelan-pelan kalau kita dorong terus-menerus ya, politik yang berbasis nilai seperti ini, siapanya terserah kepada masing-masing individu untuk menentukan siapa yang didukung sesuai dengan yang dia anggap paling memperjuangkan nilai yang tadi diajarkan dalam NU itu insya Allah kalau didorong terus-menerus akan terjadi kedewasaan berpolitik di masa mendatang. Baik. Artinya boleh nggak Gus itu dimaknai dengan diberikan kebebasan begitu Gus? Tetap berpegang pada panduan. Jadi ada kebebasan bagi warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke partai manapun, ke tokoh manapun yang mereka anggap cocok, yang mereka anggap bisa memperjuangkan nilai-nilai yang diajarkan di dalam NU. Tapi ada panduan lain yang juga penting diingat oleh warga NU, yaitu bahwa berpolitik ini sebaiknya atau seharusnya ya harus menghindari politik yang mengarah kepada politik identitas. Karena politik identitas itu maksudnya politik yang menggunakan identitas ya, identitas yang sempit ya, untuk memobilisasi suara dengan begitu rupa sehingga menimbulkan sikap sikap yang menegasikan kelompok yang lain atau menimbulkan kebencian. Ya, Anda tahulah apa yang saya maksudkan ini ya. Jadi politik identitas hanya politik yang menggunakan identitas yang sifatnya sempit hanya untuk kelompok tertentu untuk memobilisir suara, dan mobilisasinya itu menimbulkan cleavage atau perpecahan ya, polarisasi. Nah, itu istilah yang bagus, polarisasi. Pembelahan, istiqtob dalam bahasa pesantrennya itu, al-istiqtob, polarisasi. Nah, itu yang tidak boleh itu. Nah, apakah boleh menggunakan identitas? Boleh, asal tidak menimbulkan tadi itu polarisasi. Nah, selama ini politik identitas itu cenderung itu mempolarisasikan, membuat kutub-kutub. Setelah kutub-kutub terjadi gontok-gontokan. Yeah. Di era media sosial begini terjadi nyek-nyekan, nyinyiran, saling menista kelompok yang lain, dan itu kan tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Tidak boleh orang itu saling menistakan ya, satu terhadap yang lain. Boleh jadi kelompok yang kita nistakan itu lebih baik daripada kita. Betul. Ya. Nah itu yang tidak boleh ya, politik identitas ini kalau bisa kita hindari ya. Dan tokoh-tokoh yang menggunakan politik semacam ini ya sebaiknya kita hindari juga ya, karena kita kepinginnya membangun Indonesia ke depan ini Indonesia yang merangkul semua kelompok, merangkul semua golongan ya.
tidak berpolitik yang menimbulkan polarisasi. Polarisasi. Baik. Ya, ini Gus Ulil tentang yang hasil rekomendasi yang kedua tadi ini mungkin kita sudahi, kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang domestic problem pengelolaan SDA. Benar ya Gus itu ya Gus? Nah betul. Jadi yang kedua isu tentang pengelolaan SDA ini penting banget karena Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alam. Mungkin salah satu negara di dunia yang paling kaya, salah satu ya, yang paling kaya akan sumber daya alam. Tetapi ini paradoksnya, kalau kita lihat negara-negara dunia yang kaya sumber daya alam, itu mereka justru terkena kutukan sumber daya alam. Jadi istilahnya the natural resources curse, the curse of natural resources. Jadi kutukan sumber daya alam. Boro-boro sumber daya alam ini mendatangkan keuntungan, Mbak. Justru menimbulkan madarat, mafsadah. Kemudian eksploitasi sumber daya alam yang tanpa batas, kemudian timbul oligarki, timbul kerusakan keragaman hayati, karena semuanya jadi sumber daya alam ini membuat tumbuhnya kelompok-kelompok yang rakus. Ya, rakus untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini sejauh-jauhnya, se-ekstrim-ekstrimnya, tanpa mengetahui limit itu. Nah, banyak contoh di negara-negara lain yang seperti itu. Kita tidak kepingin seperti itu. Indonesia itu harus bisa mengelola sumber daya alam untuk kesehatan dan keadilan. Karena itu PBNU mendorong, dan kita akan mencoba mendorong hal ini terjadi, ya, mendorong adanya konsensus nasional yang melibatkan semua kelompok tentang bagaimana sumber daya alam ini mesti dikelola. Karena selama ini di dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini, tampaknya kelompok-kelompok yang memiliki suara lebih besar adalah kelompok-kelompok yang mempunyai kekuatan ekonomi besar. Kekuatan ekonomi besar itulah yang memiliki suara paling menentukan. Betul. Sementara rakyat yang jumlahnya lebih banyak, mereka tidak punya suara yang cukup diperhitungkan. Nah, ini menimbulkan mafsadah yang besar sekali. Masalah rempang itu sebetulnya terjadi karena antara lain yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak memperhatikan kepentingan kemaslahatan masyarakat kecil. Nah, tetapi juga pada saat yang sama PBNU di dalam pernyataannya di dalam rekomendasi itu mengatakan bahwa kita semua paham tentang kepentingan negara kita, terutama pemerintah, ya, untuk meningkatkan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Karena tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, kita tidak bisa keluar dari apa yang disebut dengan jebakan negara dengan penghasilan menengah atau middle income trap, ya. Artinya negara-negara yang pendapatannya sekitar 6.000 sampai 10.000 sampai 15.000 itu banyak yang gagal untuk melewati fase itu menjadi negara dengan penghasilan tinggi sehingga menjadi negara kaya karena gagal mengelola memanage ekonominya. Nah, kita juga tidak kepingin itu terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang sejahtera sekaligus negara kaya. Kita memang mempunyai sumber daya yang cukup untuk itu. Nah, untuk itu memang dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup, yang memadai, ya minimal antara 6-7% per tahun, ya. Kita sekarang ini kisaran pertumbuhan kita kan 5% ya, mungkin masih kurang ya karena akibat pandemi kemarin. Nah, ngerti itu, pemerintah juga kepengen menggenjot investasi, menarik investor-investor untuk menanam investasi, termasuk dalam kasus kasus rempang ini. Tapi investasi ini harus diselenggarakan begitu rupa sehingga tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Jadi intinya begini, secara garis besar sikap PBNU tetap kita ini bersama masyarakat, bersama rakyat kecil. Baik. Ya, mereka inilah yang sebetulnya perlu diberikan support, ya.
kalau pihak yang pemain-pemain besar itu kan sudah kuat ya. Iya. Yang Butuh dibutuhkan diadvokasi itu ya, adalah Gus ya. dukungan untuk orang yang kekuatannya lemah. Oke, diadvokasi ya, Gus. Ya betul, PBNU memberikan support kepada pihak yang lemah ini. Karena ya begitulah ajaran agama kita. Ajaran agama kita adalah ya orang lemah ini yang harus diberikan dukungan. Kalau yang sudah kuat kan ya sudah kuat kan. Ya. Baik, sangat sepakat Gus. Gus, ini bahas tentang konflik di dunia. Isu yang saat ini yang luar biasa masih hangat. Saudara-saudara kita ada di luar sana. Ini akan dibahas kembali bersama dengan Gus Ulil. Pripun Gus penjelasannya Gus? Ya, jadi PBNU di era Gus Yahya ini itu memang memberikan perhatian yang besar terhadap masalah-masalah yang punya dimensi global ya. Kita kepingin mengangkat perjuangan NU tidak saja perjuangan yang lingkupnya nasional, tapi juga punya lingkup yang bersifat global. Sebetulnya perjuangan seperti ini sudah dimulai dari era Gus Dur, eranya Ki Hashim Muzadi, eranya Ki Said, dan sekarang ditingkatkan lagi di era Gus Yahya. Jadi Gus Yahya sekarang berusaha membuat kiprah NU di tingkat global makin meningkat. Nah, salah satu memang ini terus terang arah PBNU di dalam memainkan diplomasi global, taruhlah sebut begitu, itu sangat banyak dipengaruhi oleh memang concern pribadinya Gus Yahya. Jadi Gus Yahya itu sejak sudah bertahun-tahun sejak beliau masih menjadi Khatib Am di era Ki Said ya, sampai sekarang ini punya perhatian yang global terhadap situasi global. Nah, salah satu situasi global yang meresahkan beliau adalah munculnya banyak potensi konflik. Nah, Islam itu agama yang dari segi namanya saja itu sudah mengindikasikan bermakna perdamaian. Al-Islam itu berasal dari kata silmun, artinya perdamaian. Nah, jadi sudah selayaknya jika NU sebagai ormas terbesar di dunia ya saat ini, ya secara de facto NU ini merupakan ormas Islam terbesar di dunia. Itu tidak pantas kalau kita tidak punya concern terhadap masalah-masalah global ini. Karena kita umat yang besar jumlahnya dan juga di dunia. Nah, masalah besar dunia sekarang adalah masalah konflik. Konflik ini sumbernya banyak. Konflik karena kesenjangan ekonomi. Konflik karena adanya sikap-sikap kebencian kepada kelompok yang berbeda, misalnya di negeri-negeri barat karena adanya kaum migran ya, kaum muhajirin. Sekarang ini banyak sekali kebencian kepada kaum muhajirin dalam pengertian luas ya. Orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain membawa budaya yang beda lalu menimbulkan kecurigaan dari warga tuan rumah. Itu terjadi di mana-mana, termasuk di kita juga ada kebencian karena perbedaan budaya, perbedaan paham dan seterusnya. Juga ada konflik yang terjadi karena masalah-masalah geopolitik ya. Sekarang ini masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah Palestina Israel, masalah perang Rusia Ukraina, masalah ancaman Cina di kawasan Laut Cina Selatan dan seterusnya. Jadi ini semua adalah sesuatu yang mengancam perdamaian dunia. Nah, tentu saja NU ini bukan aktor negara. NU tidak punya kekuatan militer. NU juga tidak punya kekuatan ekonomi yang besar. NU bukan korporasi. Tetapi NU ini adalah masyarakat nilai. Masyarakat yang mempunyai nilai tertentu, budaya tertentu dengan jumlah anggota yang begitu besar. Nah, ini bisa memiliki bobot gitu loh. Ini yang kepingin kita kapitalisasi. Bagaimana menggunakan kapital nilai NU ini untuk mendorong terjadinya dunia yang makin damai. Masuk di dalam masalah Israel dan Palestina sekarang ini. PBNU sudah mengeluarkan satu pernyataan resmi mengenai konflik Palestina Israel yang terakhir ini, yang intinya pada dasarnya adalah ya
kita mendorong semua pihak di dalam konflik ini untuk segera menghentikan aksi-aksi kekerasannya, menahan diri, dan mendorong kekuatan-kekuatan besar di dunia untuk mencari solusi yang paling realistis untuk masalah Israel Palestina. Jadi NU ini sebagai masyarakat agama, kekuatannya adalah kekuatan untuk mendorong. Baik. Ya, nah kita mendorong agar ada upaya terus-menerus dari semua pihak, terutama pihak-pihak yang terkait di dalam konflik ini, untuk mencari solusi yang lasting, yang bertahan lama, solusi yang adil ya kepada dua belah pihak. Jadi kita di dalam memikirkan solusi ini tidak bisa hanya memikirkan satu pihak saja, misalnya pihak Israel saja atau pihak Palestina saja, dua belah pihak ya. Dan kita mendorong itu, yaitu yang sejauh yang bisa kita lakukan. Sejauh yang bisa kita lakukan itu. Intinya adalah ini konflik yang betul-betul menjadi duri di dalam kehidupan global saat ini. Kita bisa mengatakan bahwa ya masalah Israel ini adalah sisa-sisa dari kolonialisme lama yang belum selesai. Dan itu harus diselesaikan sesuai dengan mandat di dalam pembukaan dalam preambul Undang-Undang Dasar kita. Kita kepingin membangun dunia yang damai dan menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan di muka bumi. Nah, Israel itu sebagai entitas politik itu merupakan sisa dari sejarah kolonialisme tradisional dari abad ke-20 yang belum selesai sampai sekarang. Kita juga belum tahu Mbak Yulia sampai kapan masalah ini selesai. Betul. Tetapi kita tidak boleh lelah-lelah pertama ya. Tidak boleh, ini sikap warga NU dari dulu dan juga PBNU dari dulu sampai sekarang, kita tidak lelah-lelah mendukung bangsa Palestina. Betul. Kita mendukung bangsa Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Kapan itu terjadi kita tidak tahu. Tetapi dukungan ini adalah dukungan yang dukungan yang tidak bisa dibantah ya. Ini dukungan kita, uncontested support for Palestine and Palestinian people. Yang kedua adalah kita mendukung, tidak lelah-lelah mendukung semua pihak, Amerika, negara-negara Barat, OKI, negara-negara Islam, termasuk juga pemerintah Indonesia untuk dorong terjadinya solusi yang abadi, yang permanen ya terhadap masalah Israel Palestina ini. Masya Allah. Ini memang dari sepertinya ini semakin memanas ya nih Gus Ulil ya. Ya, sebetulnya kan konflik Palestina Israel ini kan konflik yang recurring, artinya muncul terus menerus ya. Padam sebentar, hidup lagi. Betul. Padam sebentar, hidup lagi. Kenapa itu semua terjadi? Karena ya saya kira di dalam konflik ini memang ada pihak-pihak yang tidak kepingin konflik ini selesai. Karena ada pihak-pihak yang juga diuntungkan oleh konflik ini. Jadi pihak-pihak di dalam Palestina sendiri maupun pihak-pihak di dalam Israel, di negara Barat, di Amerika sendiri, ada pihak-pihak yang tidak kepingin konflik ini selesai. Baik. Nah, yang kedua adalah ya memang selama ini tidak dicarikan solusinya yang permanen, ya masalah seperti ini akan muncul terus-menerus. Tahun 2022 ada konflik serupa ya. Sekarang ini muncul lagi. Pemicunya macam-macam. Tahun 2022 pemicunya adalah karena pengusiran seorang warga Palestina dari tanah yang mereka miliki ya, tanah miliknya. Kemudian yang sekarang ini karena ada aksi serangan terhadap konser musik ya. Jadi pemicunya itu bisa macam-macam. Tetapi intinya adalah selama belum ada solusi yang permanen terhadap konflik ini, maka
kejadian yang kita saksikan sekarang ini ya akan muncul terus menerus. Ini kan kayak hujan ya, turun berhenti begitu. Tapi kita tidak boleh lelah-lelah. Baik. Mengatakan kita tidak boleh lelah-lelah mendukung bangsa Palestina. Siap. Baik, subhanallah. Ini jadi sikapnya dari PBNU mendorong untuk ini ya, menghentikan begitu ya Gus ya, berarti Gus ya. Telah hadir di ruang virtual narasumber kita yang luar biasa, ada Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU, juga Ketua Komisi Rekomendasi Konbes NU 2023. Gus Ulil, bisa diberikan penjelasan kembali ini di akhir segmen kita tentang bagaimanakah sikap warga Nahdliyin seharusnya, apa yang dilakukan untuk merawat bangsa dan mendamaikan dunia ini, Gus? Ya, jadi memang tema perjuangan NU sekarang ini salah satunya adalah merawat bangsa. Ya. Kita punya negara yang sangat indah, ideologi bangsa yang sangat baik, kita punya undang-undang dasar yang juga sangat baik. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dirawat. Karena barang siapa tidak merawat nikmat, ya akan dicabut nikmat itu oleh Allah ya. Tugas kita merawat bangsa ini antara lain ya kita harus ikut bertanggung jawab. Kita punya tanggung jawab moral, punya mas'uliyah khuluqiyah, punya tanggung jawab moral merawat bangsa ini dengan menjaga konsensus-konsensus bangsa, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar, menjaga hukum yang berlaku di sini. Sekaligus kita juga merawat kebinekaan kita. Nah, mendamaikan dunia. Nah, sekarang ini tema perjuangan NU di dalam era Gus Yahya memang kita kepingin terlibat di dalam memikirkan masalah-masalah global. Itu di dalam muktamar internasional fikih peradaban yang berlangsung bulan Februari tahun lalu menjelang perayaan 1 abad NU, kita mengadakan muktamar internasional fikih peradaban. Undang para ulama-ulama seluruh dunia. Kita adalah kita merupakan tuan rumahnya, tuan sahibul baitnya. Iya, sahibul bait. Sahibul baitnya. Dan kita mengajak ketika itu mengangkat tema antara lain tentang kedudukan PBB itu. Jadi ini menurut saya penting banget. Jadi sekarang ini PBNU mengajak kiai-kiai untuk memikirkan institusi multilateral yang namanya PBB ini, karena PBB ini dengan seluruh kekurangannya, inilah satu-satunya institusi yang bisa diandalkan untuk menjaga perdamaian global. Meskipun sekarang belum terjadi secara efektif, tapi itu satu-satunya institusi yang tersedia. Nah, bagaimana ulama ikut memikirkan masalah ini? Karena itu di dalam tahun ini insya Allah akan diselenggarakan 250 halaqah. Mulai bulan Oktober ini, kemarin sudah di launching pembukaannya di pesantren Sembagus, di pesantren Syafi'iyah Salafiyah di Sukoharjo. Pembukaan halaqah fikih peradaban tahap kedua. Nah, temanya adalah tema bagaimana memikirkan adanya potensi-potensi konflik di dunia maupun di Indonesia, dan bagaimana memikirkan solusinya. Bagaimana fikih kita, tradisi keilmuan kita bisa didaya gunakan untuk memikirkan masalah-masalah ini supaya bisa menyelesaikan konflik ini. Baik. Terciptalah asilmu tadi itu, yaitu perdamaian. Baik, subhanallah. Oke. Gus, ini berikan kesimpulan singkat karena durasi sudah mau habis. Silahkan Gus. Jadi mari kita warga Nahdliyin ya memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita miliki sekarang ini, yaitu kesempatan kita ini menjadi warga yang secara jumlah itu paling besar di negeri ini. Ini adalah tanggung jawab. Kita harus menggunakan itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan negeri ini. Kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki negara ini. Kita juga punya tanggung jawab untuk memikirkan masalah-masalah global semampu yang kita bisa. Siap. Karena yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Yang tidak boleh itu kalau nggak memikirkan sama sekali gitu loh. Itu yang nggak boleh. Kita harus memikirkan. Dengan cara yang bisa.
dengan cara yang bisa. Siap. Baik masalah domestik maupun masalah global. Baik. Itu Baik. Terima kasih Mbak Yulia. Sama-sama Gus, terima kasih waktunya. Subhanallah, keren. Sehat selalu Gus. Terima kasih waktunya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahirobbilalamin, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa, ada Kiai Haji Wil Absyar Abdallah, Ketua PBNU, sekaligus juga kemarin menjadi Ketua Komisi Rekomendasi Konbes NU tahun 2023. Dan usai sudah kebersamaan kita, kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.